adik dari presenter ini ya. Sosok laki-laki, perjanjian darah. Tahu anak laki-lakinya? Oh, mohon maaf, yang diangkat niku, Ki. Betul. Oh, Di sebuah tempat yang dikenal penuh misteri, berdiri sebuah pohon tua yang menjadi pusat perhatian ribuan orang setiap tahunnya. Namanya Pohon Dewandaru. Konon, siapapun yang mendapatkan daun, ranting, atau buah yang jatuh dari pohon ini akan memperoleh keberuntungan. Karena itulah, banyak orang rela menunggu berjam-jam, bahkan hingga larut malam. Tapi, benarkah pohon ini memiliki kekuatan gaib? Atau ada misteri lain yang membuat namanya begitu melegenda? Inilah kisah misterius Pohon Dewandaru di Gunung Kawi. Terletak di kawasan ziarah Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pohon Dewandaru menjadi salah satu ikon paling terkenal di tempat ini. Bagi sebagian orang, pohon ini hanyalah pohon tua biasa. Namun bagi yang percaya, Dewandaru dianggap sebagai simbol keberuntungan, rezeki, dan kemakmuran. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan berbagai kisah mistis yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan cerita mistis tentang pohon Dewandaru pertama kali muncul. Namun, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, pohon ini sudah dianggap istimewa sejak puluhan tahun lalu. Konon, banyak peziarah yang datang ke Gunung Kawi mengalami perubahan hidup setelah mendapatkan daun atau buah dari pohon tersebut. Ada yang usahanya berkembang pesat, ada yang tiba-tiba memperoleh kesempatan besar, dan ada pula yang merasa hidupnya menjadi lebih baik. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa pohon Dewandaru memiliki aura keberuntungan. Salah satu pemandangan paling unik di Gunung Kawi adalah orang-orang yang duduk di bawah pohon Dewandaru. Mereka bukan sedang berteduh, mereka sedang menunggu daun, ranting, atau buah jatuh secara alami. Menurut kepercayaan yang berkembang, benda yang jatuh sendiri dari pohon dianggap sebagai pertanda baik. Semakin sulit mendapatkannya, semakin besar pula keberuntungan yang diyakini akan datang. Karena itulah sebagian orang rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan satu helai daun. Banyak cerita mistis beredar di sekitar pohon Dewandaru. Ada yang mengaku melihat cahaya aneh di sekitar pohon saat malam hari. Ada yang merasa suasana di bawah pohon sangat berbeda dibanding area lain. Bahkan, beberapa peziarah mengaku mengalami mimpi yang menurut mereka penuh pesan setelah berziarah. Tentu saja, cerita-cerita ini sulit dibuktikan secara ilmiah. Namun, justru misteri itulah yang membuat pohon Dewandaru semakin terkenal. Jika dilihat dari sudut pandang mistis, banyak orang percaya bahwa pohon Dewandaru menyimpan energi spiritual yang kuat. Namun, jika dilihat dari sisi psikologi, keyakinan seseorang bisa memengaruhi cara mereka melihat kehidupan. Ketika seseorang merasa mendapatkan keberuntungan, mereka menjadi lebih percaya diri, lebih berani mengambil peluang, dan lebih optimis menghadapi masa depan. Bisa jadi, inilah alasan mengapa banyak orang merasa hidup mereka berubah setelah datang ke Gunung Kawi. Sampai sekarang, misteri pohon Dewandaru belum pernah benar-benar terpecahkan. Tidak ada bukti ilmiah bahwa daun yang jatuh dapat membawa kekayaan. Namun, tidak ada pula yang bisa menghentikan cerita dan kepercayaan yang telah hidup selama puluhan tahun. Setiap tahun, ribuan orang masih datang, menunggu, berdoa, dan berharap memperoleh keberuntungan dari pohon yang penuh misteri ini. Di belakang tubuh dari laki-laki ini, adik dari presenter ini ya, sosok laki-laki yang mengeliputin ya awan hitam. oh, Ya, yang mana sosoknya nje. seorang laki-laki ya, bertanduk dua yang berbadan kuda. Ya, bertanduk dua berbadan kuda. Ya, dan sedang mengikat
adiknya Oh. dengan tali berwarna merah Oh. berapi. Wow. Jadi tahu seperti tali anjing. Nggih. Nah, Oh. jadi sosok tersebut di belakang adiknya yang mengikat si adiknya dengan tali merah berapi. Wih, lili, bayangin, Rek. Ada unsur perjanjian. Saya tidak tahu nih perjanjian apa. Nanti kita akan usik semuanya ya. Ada sebuah perjanjian. Ya, perjanjian darah. Darah. Ini dia. Kok bisa mati-matian? Ini mati-matian. Memperjuangkan. Memperjuangkan. Memperjuangkan malah kakak iparnya. Ya. Ternyata tim. Sebuah tim. Oh. Tahu sebuah tim? Satu geng. Satu geng. Pantesan kenapa di pertanyaan pertama ada sosok hitam ya, kepala manusia, berbadan kuda, bertanduk. Ya, ternyata satu tim. Motifnya itu tadi untuk membun-bun kakak kandungnya. Apabila kakak kandungnya bisa celaka, sakit atau meninggoy, ya, mereka akan mendapatkan harta besar. Harta besar. Penjualannya meningkat, endorse-nya menaik, ya, karirnya melejit. Oh gitu, Ki. Nah, ini ilmu hitam nih. Ya. Terus serigala ini apa? Serigalanya ya jin yang ada di belakangnya. Dan ini kerjasama 3 orang ini. 3 orang. Itu tujuannya. Masa kita nggak bisa melawan, banyakkan lawan dia sendirian? Berharap kakaknya ini menjadi mikir, sedih, was-was, panik, ketakutan, sehingga level energi tertinggi manusia itu jatuh. Dan itulah gampang sekali si jin-jin tersebut menyerang kakaknya. Tapi untuk saat ini kakaknya bisa di level tinggi manusia, tenang, santai, dan damai, dan hidup bahagia. Tapi kalau misalnya kakaknya ini termakan dengan ancaman, teror tersebut, dengan ancaman dari adiknya, energinya turun ke bawah, itu gampang diserang oleh jin. Jadi mereka sengaja untuk membuat kakak kandungnya itu mentalnya ngedrop, biar gampang diserang oleh astral-astralnya. Ya, hal-hal negatif yang akan datang pada kakak kandungnya. Tapi kembali lagi, kakak kandungnya ini yang saya lihat dikelilingi dengan doa-doa, ya, dikelilingi dengan energi positif karena lingkungannya positif, ya. Jadi mantul mereka itu. Laki-laki ini pohon dan akar itu mengikat. Artinya sosok anak pertama laki-laki yang mampu melindungi ayahnya dari ilmu sihir. Tahu anak laki-lakinya? Mohon maaf, yang diangkat niku, Ki. Betul. Pohon dan akar. Ini hati mereka berdua sudah mengikat menjadi satu. Jadi sebenarnya takdir mengapa kakaknya, mengapa si anak laki-laki ini diangkat dulunya. Ya. Salah satu bentuk dari semesta, pas pada saat kejadian ini, dia yang akan bisa menyelamatkan dari ancaman kedua orang pesugihan ini tadi. Menyelamatkan, melindungi, dan membantu ayahnya. Masya Allah. Berarti seorang laki-laki ini, ya. Dan sudah mendarah daging seperti layaknya anak sendiri, ya, betul. Akar dan pohon. Menguatkan, membantu saling menguatkan ayahnya pada saat diserang seperti ini. Betul, berarti dengan adanya si ini, ya, itu tadi. Kalau udah masalah uang, ya, hati-hati, uang sensitif sekali. Ya, walaupun kita sebagai kakak sudah berkorban untuk adik kita, tapi kalau adik kitanya sudah buta hati, buta mata, buta pikiran karena pengaruh orang lain ingin cepat kaya dengan cara instan, ya, kebaikan itu akan lupa dia. Dia tidak akan ingat. Dia taunya itu tadi, saya mau kaya, dan mau kaya. Betul, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi hati-hati. Ini pelajaran berharga buat kita. Ya, cari rezeki yang wajar-wajar aja. Biar apa? Biar tenang hati, tenang pikiran.
Mungkin kalian bisa anggap, wah mereka banyak uang segala macam di luar sana. Gitu. Hatinya nggak tenang. Nggak tenang sayang. Ya, masih mending kita masih bisa bersyukur. Ya, jadi harus bisa mengendalikan itu semua. Jangan sampai hati hasrat kita sudah dipengaruhi oleh iblis. Saya dikasih loker sama teman saya, katanya suruh kerja. Nah, tapi mohon maaf ini Mas, tempat dan tujuan saya samarkan. Iya, nggak apa-apa. Ya, tahu sendirilah Mas. Iya, siap. Nah, dari situ saya berangkat sama teman-teman saya itu bertiga Mas. Berangkat dari rumah sekitar jam 6 sore. Iya. Nah, saya nyampe ke lokasi itu sekitar jam 3-an lah Mas. 3 malam. Ya, 3 malam pagi itu. Iya, 3 pagi ya. Iya, saya udah masuk. Dari situ saya datangin sama bos saya, katanya suruh istirahat dulu. Iya. Capek orang dari kampung ke sini. Iya. Saya istirahat bertiga sama temen. Nah, setelah itu datang pagi. Iya. Nah, saya langsung kerja sama teman bertiga, saya kerja. Sudah itu sore saya pulang ke rumah. Nah, setelah saya pulang, saya sudah pada mandi, mau istirahat. Nah, si bos nyamperin saya, katanya, Mas, tidurnya jangan di sini ya, di kamar yang itu aja, soalnya nggak ada yang itu nempatin gitu, kata bos. Nah saya ya udah nggak apa-apa, saya bilang begitu. Nah, setelah itu saya masuk ke kamar tersebut dan saya istirahat di situ. Nah, setelah ya lama kelamaan itu saya kan penasaran sama dalamnya. Saya kesana kesini lah. Nah, setelah nggak lama itu saya kok lihat uang. Nah, uang dengan jumlah yang sangat banyak Mas. Nah, kok ada uang sebanyak ini ya? Saya bingung gitu. Ada uang di dalam kamar kok bisa-bisanya sampai disuruh tidur di situ ya? Iya, nah maka dari itu saya bingung Mas. Apa si bos mau ngetes kejujuran saya atau bagaimana, itu saya nggak tahu Mas. Nah, ya udah, tapi itu sudah saya biarin lah. Iya. Saya bawa tidur, terus udah itu pagi datang lagi dan saya kerja lagi. Iya. Setelah kerja, nah di malam ketiga itu ada hal yang aneh Mas. Setelah saya pulang dan saya sudah mandi mau tidur, tiba-tiba saya itulah nggak bisa tidur ya, pikiran saya kemana-mana gitu Mas. Nah, setelah itu saya duduk Mas di kamar. Setelah saya duduk lama-lama itu kayak ada orang tertawa dan ada orang yang merintih menangis Mas. Nah, saya itu ketakutan banget Mas, sangat ketakutan. Dan dari situ saya nggak berani berdiri Mas, nggak berani apa. Saya cuma duduk di tempat tidur. Nah, nggak lama kemudian itu ada, pokoknya itu seperti percikan api gitulah Mas. Nah, itu mendekat ke saya dan tiba-tiba menghantam kepala saya. Nah, dari situ saya itu anehnya langsung gelap gitu, nggak tahu saya di mana, di tempat apa saya nggak tahu. Dari situ itu saya melihat gua Mas. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam gua tersebut. Nah, di situ tuh banyak orang pada kerja, ada yang wanita, ada yang laki-laki, sama anak kecil juga banyak Mas. Pada kerja semua. Dan saya herannya itu ada yang pakai daleman dan ada yang telanjang, nggak pakai pakaian sama sekali, itu ada. Nah, itu mungkin perbedaan pelaku sama korban pesugihan. Nah, saya kan lihat itu
yang nggak pakai apa-apa sama sekali itu disuruh kerjanya itu ya sangat, intinya itu disiksa mas. Iya, disuruh ngangkatin besi panas, kerja itu sambil dicambukin intinya lah mas. Iya, pakai cambuk itu. Nah juga ada yang parah, ngangkatin besi panas itu sampai bolak-balik suruh diangkat, ada yang tangannya sampai nggak ada. Nah itu minumnya pun juga ya darah sendiri mas. Orang kalau mau minum dia gigit tangannya sendiri. Itu yang buat pelakunya itu? Iya, pelaku pesugihannya itu pelakunya. Nah itu yang berarti yang nggak memakai baju ya? Iya, yang nggak memakai baju itu seperti itu. Nah kalau misalnya yang pakai baju, yang memakai sempak, maksudnya yang sempak aja gitu ya? Iya, ya yang itu masih mending. Masih ada tempat yang buat minum, ada ya sumur buat minum gitu ya, buat minum yang mungkin korban itu pelakunya minum, ya. Buat apa, korbannya pesugihan ya? Ya masih ada air buat minum. Dan di situ saya itu mendengar suara orang yang lagi ngaji itu sangat jelas mas. Sangat jelas banget, ada orang ngaji dan tiba-tiba muncullah itu cahaya putih yang tadinya kecil, di belakang ribuan orang itu sangat kecil, lalu mendekat ke arah saya mas. Mendekat sampai ke arah saya itu besar dan menghantam kepala saya. Dan di situ saya sadar. Setelah saya sadar saya bingung, kok kenapa di rumah banyak banget orang, ada orang yang sedang nangis, ada yang apa, itu saya bingung mas. Di samping saya juga ada kiai, juga ada ustadz. Nah itu bikin saya bingung lagi mas. Atau kemungkinan itu orang yang ustadz ataupun kiai yang mengaji buat sampean pulang kali, yang biar kedengar di sononya, di alam goibnya gitu mungkin. Iya mungkin mas. Saya juga tidak tahu, yang jelas itu saya pas itu cuman mendengar suara orang yang lagi ngaji. Cuman itu yang saya dengar, nggak ngelihat orangnya yang ngaji. Ya itu cuman suaranya doang mas. Iya. Nah terus setelah itu sampean nyadar nggak bahwa sampean sakit atau bagaimana gitu? Saya nggak nyadar mas. Nah saya malah bertanya sama istri saya. Saya bertanya, loh ini kok banyak orang, rame banget, emang ada apa? Saya tanya begitu, katanya saya itu nggak sadarkan diri udah berapa sih katanya ya, 3 hari itu katanya 3 hari nggak sadarkan diri. Saya udah ditangisin banyak orang mas, udah ditangisin. Nah saya bilang ke istri, loh orang saya nggak sakit apa-apa ya, kok bisa saya nggak sadarkan diri ya. Terus teman saya bilang, ternyata yang itu nganter saya ke rumah itu teman saya, si Ani sama si Jidan. Nah nganter saya ke rumah dan dia itu cerita, katanya saya di situ pingsan, nggak mau sadar, nggak mau bangun katanya. Terus mau nggak mau si Jidan sama si Anis bawa saya pulang ke rumah. Nah ya itu saya sudah tidak tahu kelanjutannya apa mas. Saya ditanya sama Pak Kiai mas, katanya itu dia nanya begini, kamu lihat apa di sana dan disuruh ngapain aja sampai begini, itu kata Pak Kiai. Terus orang saya nggak tahu awalnya itu kenapa saya bingung jawabnya mas. Dan saya itu ceritakan saja apa yang saya alami di sana, itu saya ceritakan semua.